Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Tema 7, subtema yang terakhir, pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi hari ini tema 7 habis ya, dan besok kita akan ulangan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan sepeda. Dapatkah kamu mengendarai sepeda? Sepeda telah ditemukan beratus-ratus tahun yang lalu. Dahulu, sepeda terbuat dari kayu yang tidak memiliki ban. Salah satu jenis sepeda yang pertama adalah sepeda Draisienne. Sepeda tersebut tidak memiliki pedal, tetapi memiliki setang yang dapat memutar roda depan. Sekitar tahun 1870, diciptakan sepeda dengan roda depan yang lebih besar. Sepeda tersebut sudah memiliki setang dan tidak memiliki rantai. Pedal sepeda dipasang pada roda depan. Perkembangan sepeda dengan bentuk seperti sepeda masa kini dimulai pada tahun 1885. Sepeda mulai memiliki pedal dan rantai. Rantai akan menarik roda belakang maju ketika sadel di kayu. Pada awal diciptakan, sepeda masih berat. Setelah menggunakan ban yang dipompa, sepeda lebih ringan dan lebih menahan guncangan. Sepeda belum memiliki persneling, sehingga membutuhkan tenaga lebih besar ketika dikayuh pada tanjakan. Selanjutnya, sepeda mulai memiliki persneling. Jenis sepeda bermacam-macam. Ada sepeda gunung yang dapat digunakan di segala medan. Sepeda balap dapat digunakan dengan kecepatan tinggi. Sepeda hybrid merupakan perpaduan antara sepeda gunung dan sepeda balap. Sepeda ini lebih cocok digunakan di jalan raya. Ada juga sepeda ontel. Sepeda jenis ini populer sejak dahulu. Hingga kini, sepeda ontel masih banyak digunakan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Sebagai alat transportasi, sepeda memiliki banyak manfaat. Sepeda adalah kendaraan yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Sepeda tidak memerlukan bahan bakar. Penggunaan sepeda dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Sepeda juga bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda, kita dapat berolahraga. Meskipun demikian, di Indonesia, penggunaan sepeda belum dilakukan secara umum. Di beberapa negara maju, sepeda sudah menjadi alat transportasi utama dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi mobil. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan di perkotaan adalah mobil. Mobil dipilih karena dianggap memudahkan perjalanan. Mobil dapat menampung cukup banyak anggota keluarga. Selain itu, mobil juga dapat membawa cukup banyak barang dalam perjalanan. Mobil pertama diciptakan oleh Nicholas Joseph Cugnot pada tahun 1769. Bentuknya tidak seperti mobil pada masa kini. Mobil ini menggunakan tenaga uap. Setelah mesin bertenaga bensin ditemukan, teknologi mobil pun berkembang. Dua orang Jerman, yakni Carl Benz dan Daimler, membuat mobil tenaga bensin dalam waktu hampir bersamaan. Pada tahun 1908, mobil diproduksi dalam jumlah banyak dan diperjualbelikan. Contohnya, mobil Model T yang dikembangkan oleh Henry Ford. Mobil bertenaga listrik juga dikembangkan, tetapi masih kurang diminati karena tidak dapat menempuh jarak jauh. Meskipun sangat diminati, keberadaan mobil juga menimbulkan masalah di perkotaan. Jumlah mobil yang lebih banyak dari luas jalan yang tersedia menyebabkan kemacetan. Untuk mengurangi kemacetan, disediakan alat transportasi umum seperti angkutan umum, bus, dan kereta. Perkembangan transportasi umum. Transportasi umum adalah sebuah layanan angkutan penumpang yang digunakan oleh masyarakat umum. Kini, ada beragam transportasi umum yang dapat digunakan, antara lain angkutan kota, bus, kereta listrik, dan masih banyak lagi. Perkembangan transportasi umum di Indonesia cukup pesat. Dahulu, delman adalah alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jenis angkutan umum ini belum menggunakan mesin. Delman memanfaatkan tenaga kuda. Kini, delman digunakan sebagai transportasi wisata. Selanjutnya, tram mulai diperkenalkan.
Tram mirip kereta listrik tetapi melintas di jalan umum sekitar tahun 1930 sampai 1989 becak masuk ke Indonesia. Bentuk becak mulanya seperti kereta roda 2 yang ditarik pengemudi dari depan. Kini becak beroda 3 dan dikemudikan dengan sepeda. Setelah becak beroda 3 pada tahun 1970 muncul helicak. Helicak berbentuk mirip becak, tetapi menggunakan tenaga mesin. Setelah itu, layanan taksi mulai beroperasi pada sekitar tahun 1972. Taksi berupa mobil yang menggunakan argometer. Penumpang taksi dapat menentukan tujuan dan rute perjalanan sendiri. Alat transportasi yang dapat mengangkut penumpang lebih banyak dengan rute tertentu antara lain angkutan kota. Angkutan kota berupa mobil. Sebelum angkutan kota digunakan, di Indonesia terdapat oplet dan bemo. Alat transportasi umum lainnya adalah bus. Bus melayani rute perjalanan dalam kota dan antar kota. Seperti angkutan kota, bus memiliki rute tertentu. Dahulu terdapat bus tingkat yang dapat menampung hingga 200 penumpang. Pada tahun 2014, bus tingkat diperkenalkan kembali sebagai sarana bus wisata. Di Jakarta, terdapat bus Transjakarta yang memiliki jalur terpisah dari kendaraan lainnya sehingga terhindar macet. Nah, jika di Palembang, apa namanya? Ya, benar sekali. Di Palembang ada Transmusi. Akan buka bukunya pada halaman 115, kita akan menyelesaikan soal cerita tentang keliling bangun datar. Jadi untuk menyelesaikannya kita perlu tahu ukuran dari bangun datar tersebut. Untuk soal yang A, di kelas Tony terdapat papan tulis. Di sekeliling papan tulis dipasangi kayu. Jika panjang papan tulis 180 cm dan lebarnya 120 cm, berapa cm panjang kayu di sekeliling papan tulis tersebut? Jadi, untuk soal nomor 3A ini, jika mau kita gambarkan persegi panjang seperti ini papan tulisnya, yang akan dipasang kayu di sekeliling sini. Jadi berapa panjang kayu itu? Berarti mencari kelilingnya. Di sini ada panjang papan tulis 180 cm. Berarti yang bagian panjangnya adalah 180 cm. Dan juga lebarnya 120 cm. Berarti bagian sini yang lebih pendek itu disebut lebar ya. 120 cm. Jadi perlu diingat, panjang adalah bagian yang panjang dan lebar adalah bagian yang pendek. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita langsung cari kelilingnya. Bagaimana? Kita tinggal jumlahkan saja sisi-sisinya. Yang ini sisinya berhadapan berarti sama, panjang dengan panjang 180 cm. Dan ini lebar dengan lebarnya 120 cm. Tinggal kita tambahkan soal yang A. Keliling sama dengan 180 ditambah 120 ditambah 180 dan ditambah 120. Hasilnya adalah 600 cm untuk soal yang A. Nah, atau bisa juga kita menggunakan rumus. Jika Ananda ingin lebih cepat mengerjakannya, tidak perlu membuat gambar, langsung saja kita gunakan rumus. Untuk keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, kita langsung hitung saja. 2 dikali panjangnya adalah 180 dan ditambah 2 dikali lebarnya 120. Jadi 2 dikali 180 adalah 360 cm dan ditambah 2 dikali 120 adalah 240 cm dan kita jumlahkan baru hasilnya 360 ditambah 240 hasilnya 600 cm. Jadi sama saja mau menggunakan rumus atau tidak menggunakan rumus ya. Ini untuk persegi panjang karena setiap bangun datar itu rumusnya berbeda. Sekarang kita kerjakan soal nomor B.
Nina mempunyai sapu tangan berbentuk persegi. Jadi sapu tangannya berbentuk persegi ya. Kita gambarkan seperti ini. Segi 4, sisinya sama semua panjangnya, dengan panjang sisi 21 cm. 21 cm. Nah, jadi di sekeliling sapu tangan tersebut dipasangi renda. Berapa sentimeter panjang renda? Dipasang renda di sekelilingnya. Sama saja menghitung keliling ya. Berapa keliling renda ini atau panjang renda yang akan dipasangnya itu. Langsung saja karena segi 4 ini adalah sama semua sisinya, jadi kita tulis 21 cm semua untuk tepi-tepiannya. Jadi langsung kita tambahkan keliling persegi sama dengan 21 cm ditambah 21 cm ditambah 21 cm dan ditambah 21 cm. Hasilnya adalah 84 cm. Nah, jika ingin menggunakan rumus, keliling persegi rumusnya adalah 4 kali sisi. Ya, jadi rumus keliling persegi 4 kali sisi. Jika persegi panjang tadi adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Kalau persegi 4 kali sisi, langsung saja kita kalikan 4 dikali 21 sisinya ya. Sisinya tadi 21 cm. Jadi 21 cm sama dengan 84 cm. Nah, sama saja untuk menggunakan rumus atau dijumlahkan secara manual ya. Silakan dicatat dan dilatih lagi untuk mencari keliling ini. Kemudian lanjut buka bukunya halaman 119. Di sini kita akan menentukan keliling ketiga bangunan ini. Nah, kita perhatikan dulu soal yang A. Di sini kita lihat tepiannya, di sini ada ukurannya, di sini ada ukurannya, di sini ada dan di sini tidak ada. Nah, jika ada tanda seperti ini, garis 2 ataupun garis 1, itu menandakan sama ukurannya. Jadi kalau ini 3 cm, maka yang bentuknya sama ada garisnya adalah 3 cm juga. Nah, kemudian kita lihat soal yang C. Ada juga garis-garis, satu garis. Nah, semuanya satu garis. Jika yang satu garis ini 9 cm, berarti semua yang memiliki satu garis ini adalah 9 cm ya. Itu menandakan sisinya sama panjang. Kalau sudah begini, langsung saja kita cari keliling. Bagaimana caranya? Tinggal dijumlahkan. Yang ini, yang A, sama dengan 8 cm ditambah 10 cm ditambah 5 cm ditambah 7 cm ditambah 3 cm dan ditambah 3 cm. Hasilnya adalah 36 cm. Nah, untuk soal yang B dan C, silahkan Ananda berlatih sendiri di rumah ya. Jika masih kurang paham, boleh langsung tanyakan kepada Ibu. Pelajaran terakhir hari ini, silahkan buka bukunya halaman 118. Ini adalah pelajaran PPKN. Kita akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keragaman, tepatnya keragaman transportasi. Soal yang pertama, menurut pendapatmu apa yang terjadi jika ada penumpang kendaraan umum yang melanggar aturan? Apa yang terjadi menurut pendapatmu? Yang terjadi adalah ketertiban tidak akan terjaga ya. Ketertiban tidak akan terjaga. Kemudian soal nomor 2, apa yang seharusnya dilakukan semua penumpang agar ketertiban tetap terjaga? Yaitu mematuhi aturan dalam lalu lintas dan berkendara.
Jadi baik aturan lalu lintas ataupun aturan dalam menaiki kendaraan umum harus dijaga agar ketertiban tetap terjaga. Dan soal nomor 3, tuliskan hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penumpang kendaraan umum. Ya, jadi di sini kita tulis yang boleh dilakukan. Jadi di sini sudah Ibu tuliskan yang boleh dilakukan, yaitu 1. Duduk dengan rapi, dan 2. Antri saat hendak naik ataupun turun dari kendaraan. Jadi mengantri ya, ketika ingin naik dului orang yang sudah di depan kita, ataupun ada orang yang ingin turun, dulukan orang yang turun baru kita naik. Kemudian kita juga harus duduk dengan rapi, tidak boleh duduk sembarangan atau apalagi mengambil tempat duduk yang sangat luas sehingga orang lain tidak bisa duduk, yaitu tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, yang pertama Ibu menuliskan ada 2 contoh. Yang pertama ada berisik, yang kedua merokok. Jadi kenapa tidak boleh dilakukan? Karena ketika kita di kendaraan umum tidak hanya ada kita ya, ataupun keluarga kita yang di sana, ada orang lain. Jadi kita tidak boleh berisik apalagi merokok karena itu dapat mengganggu kenyamanan penumpang yang lainnya. Jadi itu adalah hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Ingat, meskipun Ibu belum koreksi, tetap dikerjakan dan dikumpul ya per hari. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say alhamdulillahirabbil alamin. Dan jika masih ada yang kurang jelas silakan langsung bertanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan komen.